Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga sampai pada hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi santapan siang rohani atau santapan rohani pada siang hari ini, hari Rabu, tanggal 23 September 2020. Saya menyampaikan bahagian dari tema besar kita, memahami perjalanan hidup dan mati. Kali ini kita akan membahas atau menyampaikan pesan tausiah dengan tema apa yang akan saya gapai besok. Saya akan menggapai ridho dan rahmat Allah. Kehidupan dunia adalah ujian untuk setiap manusia. Mereka diuji oleh Allah. Materi ujiannya berisi perintah-perintah dan larangan-larangan. Perintah-perintah itu harus dikerjakan dan larangan-larangan itu harus ditinggalkan. Larangan-larangan itu harus dilaksanakan dengan baik. Kalau seseorang telah melaksanakan perintah dengan baik dan meninggalkan larangan itu juga dengan baik, maka dia dipastikan akan lulus dalam ujian Allah. Sebaliknya, seseorang yang meninggalkan perintah-perintah Allah dan melakukan larangan-larangan Allah, dipastikan bahwa ia tidak lulus dari ujian Allah. Perintah dan larangan Allah itu terhimpun dalam 3 unsur pokok Islam, yaitu iman, berkaitan dengan akidah, Islam berkaitan dengan syariat, dan ihsan berkaitan dengan akhlak. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia adalah tempat menanam dan akhirat adalah tempat memanen. Dunia menjadi tempat singgah yang bersifat sementara, sedangkan akhirat adalah terminal terakhir yang bersifat kekal abadi. Dunia adalah tempat untuk mempersiapkan diri, sedangkan akhirat adalah tempat untuk menikmati hasil yang telah dipersiapkan di dunia. Dunia adalah tempat mempersiapkan bekal, sedangkan akhirat adalah tempat menikmati bekal itu. Para pendengar, Allah telah memberikan semua potensi kepada manusia, baik potensi jasmaniah maupun potensi rohaniah, agar mereka dapat menjalankan upaya menanam, upaya mempersiapkan diri, upaya mempersiapkan bekal. Bagian yang akan digapai oleh seseorang di akhirat nanti tergantung pada apa yang ditanamnya sewaktu hidup di dunia ini. Seseorang menanam tanaman-tanaman yang baik. Ia pelihara tanamannya itu dengan baik, menyiraminya dengan baik, menjaganya dengan baik, dan memeliharanya dengan baik di dunia ini, maka ia akan menggapai hasil yang sangat baik dan sempurna di akhirat nanti. Seseorang yang menyemai tanaman
Kalau ia tidak memelihara tanaman itu dengan baik, maka ia akan menerima hasil yang kurang baik juga. Seseorang yang menanam tanaman yang membahayakan, maka ia akan menikmati hasil dari tanaman yang membahayakan itu. Seseorang yang menanam tanaman kurang baik, hasil yang akan digapainya juga kurang baik. Kalau dia tidak menanam tanaman apapun, maka dia tidak akan ada yang akan ia gapai di akhirat kelak. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah agama dan larangannya yang telah diberikan oleh Allah untuk manusia harus dilaksanakan dengan baik dan sempurna agar kita menggapai hasil yang baik dan sempurna pula. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan ajaran agama, seseorang harus melakukannya dengan baik dan sempurna, memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Dengan cara demikian, ia akan menggapai hasil yang sempurna pula. Seseorang yang melaksanakan ajaran agama dengan tidak baik, dengan tidak sempurna, ia akan menggapai hasil yang juga tidak sempurna. Seseorang yang melaksanakan ajaran agama secara Senin Kamis tidak konsisten, tidak berkelanjutan, dan tidak berkesinambungan, ia akan menggapai hasil yang juga seperti itu. Oleh sebab itu, persiapkanlah diri selama kita berada di dunia ini, dan untuk menanam tanaman terbaik dan menghasilkan hasil yang terbaik dan sempurna pula, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, amal itulah yang dibawa pulang. Amal baik yang dilakukan di dunia inilah yang akan dibawa pulang ke akhirat. Amal buruk yang dilakukan di dunia inilah yang akan dibawa pulang ke akhirat. Para pendengar, para penonton, buah dari amal itu akan dinikmati dan digapai oleh setiap pelakunya sejak di dunia ini hingga di akhirat kelak. Amal soleh yang dilakukan di dunia ini akan menghasilkan hasil yang baik pula. Sebaliknya, amal jahat yang dilakukan di dunia ini akan menghasilkan buah atau hasil yang tidak baik pula bagi pelakunya di akhirat nanti. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan mengisi santapan rohani pada siang hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.